Mentari baru saja muncul dari balik pepohonan ketika Pak Kosim mendorong gerobak berisi perlengkapan berjualan menuju warung kecilnya yang berada di pinggir jalan raya di sebuah daerah di Lampung. Usianya sudah menginjak 50 tahun, rambutnya mulai dipenuhi uban. Sementara garis-garis halus di wajahnya menjadi saksi kerasnya perjuangan hidup yang telah ia jalani selama puluhan tahun. Warung sate ayam itu bukanlah tempat yang mewah. Bangunannya hanya berupa pondok sederhana, berdinding papan dengan atap seng yang sudah mulai berkarat. Di bagian depan terdapat papan bertuliskan Sate Ayam Pak Kosim, yang catnya mulai memudar karena panas matahari dan hujan. Setiap pagi, rutinitas Pak Kosim selalu sama. Ia membersihkan meja kayu yang mulai kusam, menyiapkan kipas bambu, menusuk potongan daging ayam, ketusukan sate, lalu menghaluskan bumbu kacang yang dibuat sendiri. Semua pekerjaan itu ia lakukan tanpa bantuan siapapun. Meski usianya tidak lagi muda, Pak Kosim tetap bekerja dengan penuh ketelitian. Baginya, rasa sate yang enak adalah satu-satunya cara agar pelanggan mau kembali. Aroma daging ayam yang dibakar mulai memenuhi udara. Asap tipis mengepul dari bara arang yang menyala merah. Bau harum bumbu kecap bercampur dengan aroma kacang yang dipanggang sebenarnya cukup menggugah selera. Namun, aroma sedap itu seolah tidak mampu menarik perhatian. Orang-orang yang melintas, mobil, dan sepeda motor terus berlalu-lalang di jalan raya tanpa berhenti. Sesekali ada pengendara yang memperlambat laju kendaraannya, melihat ke arah warung, tetapi kemudian kembali melaju. Kosim hanya bisa memperhatikan mereka dari balik kepulan asap pembakaran. Hari ini lebih baik, gumamnya. Pelan, harapan itu selalu ia ucapkan setiap pagi. Sayangnya, kenyataan hampir tidak pernah berpihak kepadanya. Menjelang siang, baru 2 orang pelanggan datang. Mereka membeli masing-masing 10 tusuk sate, lalu pergi setelah membayar. Setelah itu suasana kembali sunyi. Pak Kosim duduk di bangku kayu sambil memandangi jalan raya yang ramai. Ironisnya, ribuan kendaraan melintas setiap hari, tetapi hanya sedikit yang singgah di warungnya. Tak jauh dari tempatnya berjualan, berdiri warung sate lain yang lebih besar. Warung itu hampir tidak pernah sepi. Setiap sore, puluhan mobil memenuhi halaman parkirnya. Para pelanggan rela mengantre demi menikmati sate di sana. Pak Kosim sering melihat pemandangan itu dengan hati yang berat. Padahal, menurut beberapa orang yang pernah mencicipi kedua warung tersebut, rasa sate buatannya tidak kalah enak. Namun entah mengapa, nasib selalu berpihak kepada orang lain. Sore hari mulai tiba. Tusukan sate yang sejak pagi disiapkan masih menumpuk. Di atas nampan bara arang perlahan mulai padam. Pak Kosim menghitung hasil jualannya hari itu. Uang yang terkumpul bahkan belum cukup untuk membeli bahan dagangan esok hari. Ia menghela napas panjang. Beginilah lagi. Besik lirih. Dengan wajah lesu, ia menutup warung sebelum matahari benar-benar tenggelam. Sesampainya di rumah, Pak Kosim disambut suasana yang sederhana. Rumah kayu kecil itu sudah ditempatinya selama bertahun-tahun. Beberapa bagian lantainya mulai rapuh, sementara dindingnya dipenuhi bekas rayap di dapur. Persediaan beras tinggal sedikit. Ia membuka dompet tuanya dan kembali menghitung uang hasil berdagang. Nominalnya membuat dadanya terasa sesak. Belum sempat ia memikirkan kebutuhan besok. Terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Pak Kosim segera membukanya. Di depan rumah berdiri seorang pria yang sudah dikenalnya. Seorang penagih utang. Waktunya bayar. Pak Kosim. Pak Kosim tersenyum canggung. Maaf Pak, dagangan saya sedang sepi. Bisa kasih waktu beberapa hari lagi? Pria itu menggeleng pelan. Sudah beberapa kali saya kasih waktu. Pak Kosim menundukkan kepala. Saya janji akan bayar. Janji terus. Saya juga cuma menjalankan tugas. Setelah memberi peringatan, pria itu pergi meninggalkan rumah Pak Kosim. Pintu kembali ditutup. Perlahan, Pak Kosim bersandar di dinding sambil memejamkan mata. Utang itu sebenarnya ia pinjam untuk memperbaiki warung dan membeli perlengkapan berjualan. Beberapa bulan lalu, ia yakin saat itu usahanya akan berkembang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Warung semakin sepi, utang semakin menumpuk. Malam pun tiba. Pak Kosim duduk sendirian di teras rumah sambil memandangi langit yang dipenuhi bintang, angin,
Malam berembus pelan. Suara kendaraan dari jalan raya masih terdengar samar di kejauhan. Dalam hati, ia mulai mempertanyakan nasibnya sendiri. Apa yang kurang dariku? Aku sudah bekerja dari pagi sampai malam. Aku tidak pernah mengurangi kualitas dagangan. Tapi kenapa rezekiku selalu seret? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Semakin dipikirkan, semakin besar rasa putus asa yang memenuhi hatinya. Beberapa tetangga sebenarnya pernah menyarankan agar ia mencari pekerjaan lain. Ada yang menyuruhnya menjadi buruh bangunan. Ada pula yang menyuruhnya bekerja di kebun. Namun, Pak Kosim tetap bertahan dengan warung satenya. Warung itu bukan sekadar tempat mencari uang. Warung itu adalah hasil kerja keras yang ia bangun selama bertahun-tahun menutupnya. Terasa seperti mengakui bahwa semua perjuangannya telah gagal. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa perubahan berarti. Setiap pagi, Pak Kosim tetap bangun sebelum matahari terbit, membeli ayam dalam jumlah kecil karena modalnya semakin menipis. Ia meracik bumbu dengan teliti, ia menyalakan bara arang, ia menunggu pelanggan, dan setiap malam ia pulang membawa lebih banyak sisa dagangan daripada uang hasil penjualan. Lama-kelamaan, tubuh Pak Kosim mulai terlihat lebih lelah. Lingkar hitam muncul di bawah matanya. Tidurnya tidak lagi nyenyak. Pikirannya dipenuhi utang yang terus bertambah dan kebutuhan hidup yang semakin sulit dipenuhi. Suatu sore, setelah kembali menghitung hasil dagangannya yang mengecewakan, Pak Kosim memandang warung sederhananya cukup lama. Asap dari bara yang hampir padam perlahan menghilang tertiup angin. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Sebelumnya, bukan lagi sekadar sedih, melainkan putus asa. Perasaan itu begitu dalam hingga membuatnya mulai berpikir bahwa kerja keras saja mungkin tidak akan pernah mengubah hidupnya. Untuk pertama kalinya, sebuah keinginan yang berbahaya muncul di dalam benaknya. Bagaimana jika ada jalan yang bisa membuat usahanya langsung ramai? Bagaimana jika ada cara agar semua kesulitan ini berakhir dalam sekejap? Pak Kosim belum mengetahui bahwa pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi awal dari malapetaka yang kelak menghancurkan hidupnya sedikit demi sedikit. Sejak hari ketika perasaan putus asa mulai menguasai pikirannya, hidup Pak Kosim terasa semakin berat. Tidak ada satupun perubahan yang ia harapkan. Warung sate yang setiap pagi ia buka dengan penuh harapan tetap saja sepi. Bara arang yang menyala sejak pagi lebih sering menghabiskan kayu bakar daripada menghabiskan tusukan sate. Setiap kali ada kendaraan melambat di depan warungnya, jantung Pak Kosim selalu berdebar. Ia berharap pengendara itu akan berhenti dan memesan sate. Namun harapan itu hampir selalu berakhir dengan kekecewaan. Kendaraan kembali melaju meninggalkan kepulan debu. Sementara Pak Kosim hanya bisa memandanginya hingga menghilang di kejauhan. Hari demi hari berlalu tanpa membawa kabar baik. Modal dagangan semakin menipis. Ia bahkan mulai membeli ayam dalam jumlah yang jauh lebih sedikit dibanding biasanya. Jika dahulu ia mampu menyiapkan 100 tusuk sate setiap hari, kini ia hanya berani membuat 50 tusuk. Itu pun seringkali masih tersisa hingga malam. Sore itu hujan turun cukup deras. Jalan raya yang biasanya ramai berubah lengang. Air hujan membasahi atap sek warung hingga menimbulkan suara berisik yang terus-menerus. Terdengar, Pak Kosim duduk di kursi kayu sambil memandangi sate yang belum juga laku. Hari ini lebih buruk lagi, gumamnya pelan. Ia kemudian memutuskan menutup warung lebih awal. Tak ada gunanya menunggu lebih lama jika hujan tak kunjung reda. Dengan langkah pelan, Pak Kosim berjalan menyusuri jalan yang mulai gelap. Ia memilih berjalan kaki karena ingin menghemat uang bensin motornya yang sudah lama rusak dan belum mampu diperbaiki. Udara malam terasa dingin, lampu-lampu jalan menyala redup, sementara gerimis masih turun membasahi tanah. Pak Kosim berjalan tanpa tujuan yang jelas. Ia hanya ingin menenangkan pikirannya yang dipenuhi beban hidup. Sesekali ia menghela napas panjang. Dalam hati, ia terus memikirkan utang yang semakin banyak. Beberapa hari lagi, salah satu pinjaman yang ia miliki kembali jatuh tempo. Ia sama sekali tidak tahu harus mencari uang dari mana. Saat itulah pandangannya tertuju pada sebuah warung kopi kecil yang masih buka. Ia memutuskan
mampir untuk membeli segelas kopi hangat. Dalam warung, hanya ada beberapa orang yang sedang berbincang. Pak Kosim memilih duduk di sudut ruangan sambil menyeruput kopinya perlahan. Tanpa sengaja, ia mendengar percakapan dua pria paruh baya yang duduk tidak jauh darinya. Anaya, warung makan di ujung desa itu sekarang selalu ramai. Iya, katanya pemiliknya dapat keberuntungan. Bukan cuma keberuntungan. Lalu, pria itu menurunkan nada suaranya. Ada yang bilang dia punya perjanjian. Pak Kosim yang semula tidak memperhatikan, mulai memasang telinga. Perjanjian apa? Dengan makhluk yang tidak terlihat. Keduanya tertawa kecil. Masa kamu percaya begitu? Aku juga tidak tahu, tapi orang-orang bilang begitu. Pak Kosim berusaha mengabaikan pembicaraan itu. Namun, entah mengapa, kata-kata tersebut terus terngiang di kepalanya. Perjanjian, keberuntungan, warung, selalu ramai. Malam semakin larut. Pak Kosim membayar kopinya, lalu kembali berjalan pulang. Hujan telah berhenti. Tetapi kabut tipis mulai turun menutupi sebagian jalan. Langkahnya terasa semakin lambat. Di tengah perjalanan, ia melewati sebuah persimpangan yang jarang dilalui orang pada malam hari. Di sana berdiri sebuah pohon beringin tua yang sudah puluhan tahun tumbuh di tepi jalan. Suasana di sekitar terasa begitu sunyi. Bahkan suara jangkrik pun nyaris tidak terdengar. Saat itulah Pak Kosim melihat seseorang berdiri di bawah pohon. Seorang pria tua, tubuhnya tinggi kurus, rambutnya panjang memutih. Ia mengenakan pakaian serba hitam yang tampak lusuh. Yang paling mencolok adalah sorot matanya yang tajam, seolah mampu menembus isi pikiran orang yang memandangnya. Pak Kosim sempat merasa ragu untuk melanjutkan langkah. Namun pria tua itu justru tersenyum tipis. Malam, Pak. Pak Kosim mengangguk sopan. Malam. Arahnya pulang? Iya. Pria tua itu memperhatikan wajah Pak Kosim cukup lama. Kamu sedang banyak pikiran. Pak Kosim sedikit terkejut. Bapak tahu? Wajah orang yang putus asa mudah dibaca. Pak Kosim tersenyum hambar. Hidup memang sedang sulit. Pria tua itu kembali tersenyum. Warung sate di pinggir jalan itu milikmu, bukan? Pak Kosim semakin heran. Ayah, Bapak pernah makan di sana? Pria itu menggeleng. Tidak perlu datang ke sana untuk mengetahui. Jawaban itu membuat bulu kuduk Pak Kosim meremang. Bagaimana mungkin orang asing itu mengetahui pekerjaannya? Belum sempat ia bertanya, pria tua itu kembali berbicara. Sudah lama daganganmu sepi. Pak Kosim hanya terdiam. Utangmu juga semakin banyak. Jantung Pak Kosim mulai berdegup lebih cepat. Ia tidak pernah menceritakan masalah itu kepada orang asing. Bapak siapa sebenarnya? Pria tua itu tertawa kecil. Aku hanya orang yang kebetulan tahu banyak hal. Pak Kosim mulai merasa tidak nyaman. Ia berniat melanjutkan perjalanan. Namun suara pria tua itu kembali menghentikan langkahnya. Kalau warungmu selalu ramai. Pak Kosim berhenti. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi cukup untuk membuatnya menoleh. Apa maksud Bapak? Pria tua itu melangkah mendekat. Bagaimana kalau setiap hari sate yang kamu jual habis sebelum sore? Pak Kosim terdiam. Bagaimana kalau semua utangmu lunas? Pak Kosim menelan ludah. Bagaimana kalau uang datang tanpa harus menunggu pelanggan? Kalimat-kalimat itu seperti menghantam pertahanan hatinya. Selama ini, itulah kehidupan yang selalu ia impikan. Namun ia juga tahu, tidak mungkin keberuntungan datang begitu saja. Mana mungkin, jawab Pak Kosim lirih. Pria tua itu tersenyum tipis. Di dunia ini tidak ada yang mustahil. Lalu bagaimana caranya? Pria tua itu memandang ke arah jalan yang gelap. Setiap rezeki memiliki harga. Pak Kosim mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Harga apa? Bukan uang. Jawaban singkat itu membuat suasana menjadi semakin mencekam. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang hingga dedaunan berguguran dari pohon beringin. Pria tua itu kembali berbicara dengan suara pelan. Ada sebuah ritual. Pak Kosim tidak menjawab. Media ritualnya adalah seekor ayam cemani. Mata Pak Kosim membelalak. Ia pernah mendengar tentang ayam cemani dari cerita orang-orang tua di kampung. Konon, ayam berwarna hitam legam itu sering dikaitkan dengan berbagai ritual gaib. Namun selama ini, ia menganggap semua itu hanyalah cerita. Ritual itu dilakukan setiap malam Jumat Kliwon. Lanjut pria tua tersebut. Setelah itu, warungmu akan didatangi pembeli tanpa henti. Pak Kosim mulai gelisah. Apa tidak ada risikonya? Pria tua itu kembali tersenyum. Tetapi kali ini senyumnya terasa dingin. Tidak ada kekayaan yang datang tanpa pengorbanan. Pak Kosim
menundukkan kepala. Pikirannya berkecamuk. Di satu sisi, ia sadar bahwa tawaran itu terdengar sangat berbahaya. Namun di sisi lain, bayangan tentang utang yang menumpuk, warung yang selalu sepi, dan hidup yang tak kunjung berubah membuat hatinya mulai goyah. Sebelum pergi, pria tua itu mengeluarkan secarik kertas kecil dari balik pakaiannya. Di atas kertas itu tertulis sebuah lokasi yang berada jauh di pinggir hutan. Datanglah pada malam Jumat Kliwon. Berikutnya, datang seorang diri. Jangan bawa siapapun dan jangan pernah menceritakan pertemuan ini kepada siapapun. Pak Kosim menerima kertas itu dengan tangan gemetar. Ketika ia mengangkat wajahnya untuk kembali bertanya, pria tua tersebut sudah berjalan menjauh ke arah kabut malam. Dalam hitungan detik, sosoknya menghilang begitu saja di balik gelapnya jalan. Pak Kosim berdiri terpaku. Ia memandangi secarik kertas di tangannya, lalu menoleh ke arah jalan tempat pria tua itu menghilang. Entah mengapa, hawa dingin tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuhnya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Kosim dihadapkan pada sebuah pilihan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ia belum menyadari bahwa setiap langkah menuju lokasi yang tertulis di kertas itu bukanlah jalan menuju keberuntungan, melainkan awal dari mimpi buruk yang perlahan akan merenggut kesehatan, ketenangan, dan bahkan nyawanya. Hari-hari setelah pertemuannya dengan pria tua misterius itu terasa berjalan lebih lambat bagi Pak Kosim. Secarik kertas kecil yang diberikan kepadanya selalu tersimpan rapi di saku bajunya. Setiap kali ia membuka warung dan melihat dagangannya kembali sepi, pikirannya langsung teringat pada lokasi yang tertulis di kertas tersebut. Ia berusaha melawan godaan itu. Beberapa kali Pak Kosim mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang dikatakan pria tua itu hanyalah tipu daya. Namun kenyataan hidup yang semakin sulit membuat keyakinannya goyah sedikit demi sedikit. Pagi itu, warung sate Pak Kosim kembali sepi. Hingga menjelang siang, hanya satu pelanggan yang singgah untuk membeli sate. Bara arang masih menyala. Aroma bumbu kacang tetap harum, tetapi tusukan sate yang tersusun di atas nampan hampir tidak berkurang. Pak Kosim duduk, termenung sambil menghitung uang hasil penjualan. Jumlahnya sangat sedikit, bahkan tidak cukup untuk membeli bahan dagangan esok hari. Ia menghela napas panjang di dalam hati. Ia mulai merasa bahwa jalan biasa sudah tidak mampu mengubah nasibnya. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Langit tampak mendung sejak sore. Angin berembus lebih dingin dari biasanya, membawa suasana yang membuat bulu kuduk meremang. Setelah menutup warung lebih awal, Pak Kosim pulang ke rumah dengan langkah berat. Ia mengambil seekor ayam cemani yang telah ia beli dengan susah payah dari seorang peternak di desa lain. Ayam itu benar-benar berwarna hitam legam, bulu, paruh, kaki, bahkan jenggernya tampak gelap pekat saat Pak Kosim memegangnya. Ayam itu tidak berontak seperti ayam biasa. Hewan itu justru diam, hanya sesekali menoleh dengan tatapan yang membuat Pak Kosim merasa tidak nyaman. Ia membawa ayam cemani itu dalam keranjang bambu. Sebelum berangkat, Pak Kosim sempat berdiri di depan rumah sambil menatap langit. Apakah ini jalan yang benar? Bisiknya. Namun tidak ada jawaban selain suara angin malam yang bertiup pelan. Dengan perasaan ragu, ia mulai berjalan menuju lokasi yang tertulis di secarik kertas. Tempat itu berada di pinggir hutan kecil yang jarang didatangi warga, terutama pada malam hari. Perjalanan terasa sangat sunyi. Semakin jauh ia melangkah, suara kendaraan dari jalan raya semakin menghilang. Yang terdengar hanyalah suara dedaunan bergesekan dan langkah kakinya sendiri di atas tanah yang lembab. Pak Kosim memegang keranjang bambu itu erat-erat. Jantungnya berdebar tidak menentu. Ketika sampai di lokasi yang dimaksud, ia melihat sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pohon-pohon besar. Kabut tipis menyelimuti tanah, membuat suasana tampak samar dan menakutkan. Tengah lapangan itu telah berdiri pria tua yang pernah ditemuinya. Pria itu mengenakan pakaian hitam yang sama seperti sebelumnya. Di depannya terdapat beberapa benda yang tersusun rapi. Lilin hitam, mangkuk tanah liat, bunga-bunga layu, dan sesajen yang tidak dikenali Pak Kosim. "Kamu datang," kata pria tua itu tanpa menoleh. Pak Kosim mengangguk pelan. "Saya datang, Pak. Bawa ayamnya." Pak Kosim menyerahkan keranjang bambu tersebut. Pria tua itu membuka keranjang dan mengangkat ayam cemani dengan kedua tangannya.
Anehnya, ayam itu tetap diam, meski berada di tempat asing dan gelap. Baik, ujar pria tua itu, ritual akan segera dimulai. Pak Kosim menelan ludah. Apakah saya harus melakukan sesuatu? Pria tua itu menunjuk sebuah lingkaran yang digambar di tanah. Duduk di dalam lingkaran itu, jangan keluar sebelum ritual selesai. Pak Kosim mengikuti perintah tersebut. Ia duduk bersila di dalam lingkaran tanah sambil memperhatikan. Pria tua itu menyalakan lilin hitam satu per satu. Cahaya lilin bergetar tertiup angin malam. Bayangan pohon-pohon besar tampak bergerak-gerak. Di sekeliling mereka, pria tua itu mulai melantunkan mantra dengan suara rendah. Kata-kata yang diucapkannya terdengar asing dan sulit dipahami. Suasana di sekitar perlahan berubah menjadi semakin mencekam. Udara terasa lebih dingin, angin bertiup lebih kencang, daun-daun kering berputar di sekitar lingkaran. Tempat Pak Kosim duduk, ayam cemani di tangan, pria tua itu mulai mengeluarkan suara pelan. Bukan suara kokok biasa. Suaranya terdengar panjang dan serak, seperti berasal dari tempat yang sangat jauh. Pak Kosim merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin bertanya, tetapi pria tua itu mengangkat tangan, memberi isyarat agar ia tetap diam. Mantra terus dilantunkan. Lilin-lilin hitam menyala semakin terang, meski angin malam berembus kencang. Kabut di sekitar lapangan tampak bergerak perlahan mendekat ke arah mereka. Pak Kosim mulai merasakan sesuatu yang aneh. Dada kirinya terasa sesak, napasnya menjadi lebih berat. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi suara mantra pria tua itu justru membuat pikirannya semakin gelisah. Tiba-tiba, ayam cemani itu mengepakkan sayapnya dengan keras. Suara kepakan sayapnya menggema di tengah keheningan malam. Pria tua itu memejamkan mata sambil mengangkat ayam tersebut lebih tinggi. Mulai malam ini, ucapnya dengan suara berat, pintu rezeki akan terbuka. Pak Kosim mendengar kata-kata itu dengan campuran harapan dan ketakutan. Ia membayangkan warung satenya dipenuhi pelanggan. Ia membayangkan utangnya lunas. Ia membayangkan hidupnya berubah menjadi lebih baik. Namun pada saat yang sama, ia juga merasakan hawa dingin yang tidak wajar menyelimuti tubuhnya. Pria tua itu kemudian meletakkan ayam cemani di tengah lingkaran. Sesajen, ayam itu berdiri diam. Matanya menatap ke arah Pak Kosim. Tatapan itu terasa begitu tajam, hingga membuat Pak Kosim menundukkan kepala. Suara angin tiba-tiba berhenti, suasana menjadi sangat sunyi. Hanya suara mantra pria tua itu yang masih terdengar. Lalu, tanpa diduga, lilin-lilin hitam menyala lebih besar. Cahayanya memantul di kabut dan menciptakan bayangan-bayangan aneh di sekitar lapangan. Pak Kosim merasa seolah ada banyak mata yang sedang mengawasinya dari balik kegelapan. Ia ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa berat. Kakinya seolah tidak mampu bergerak. Pria tua itu berhenti melantunkan mantra. Ia menatap Pak Kosim dengan sorot mata yang sulit dijelaskan. Ingat baik-baik syaratnya, katanya pelan. Jangan pernah menceritakan ritual ini kepada siapapun. Jangan melanggar perjanjian yang telah dibuat malam ini. Dan setiap malam Jumat Kliwon, kamu harus datang membawa sesajen. Pak Kosim mengangguk lemah. Saya mengerti. Pria tua itu kembali mengucapkan beberapa kalimat yang tidak dimengerti Pak Kosim. Angin tiba-tiba bertiup sangat kencang. Kabut berputar mengelilingi lapangan. Saat Pak Kosim menoleh ke arah ayam cemani, ia terkejut karena hewan itu sudah tidak berada di tempatnya. Keranjang bambu kosong, tanah di sekitar sesajen juga kosong. Ayam cemani itu menghilang tanpa jejak. Pak Kosim membelalakan mata. Ayamnya kemana? Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Ritual sudah selesai. Pak Kosim bangkit dari tempat duduknya dengan tubuh gemetar. Ia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ayam cemani yang tadi berada di depan matanya benar-benar lenyap begitu saja. Pria tua itu berjalan mendekatinya. Mulai besok, warungmu akan berubah. Namun ingat, setiap keberuntungan memiliki harga. Pak Kosim ingin bertanya lebih banyak, tetapi sebelum ia sempat berbicara, pria tua itu sudah berjalan menjauh ke arah kabut malam. Dalam beberapa langkah, sosoknya menghilang di antara pepohonan. Pak Kosim berdiri sendirian di lapangan yang sunyi. Lilin-lilin hitam perlahan padam satu persatu. Kabut mulai menipis.
Dengan langkah tergesa-gesa, Pak Kosim meninggalkan tempat itu dan berjalan pulang. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apakah ritual itu benar-benar berhasil? Apakah semua yang terjadi tadi nyata? Ataukah ia hanya mengalami halusinasi karena terlalu putus asa? Sesampainya di rumah, Pak Kosim masih merasakan hawa dingin di tubuhnya. Ia mencoba tidur, tetapi suara ayam berkokok samar terdengar dari kejauhan. Padahal malam sudah sangat larut. Pak Kosim menutup matanya rapat-rapat. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Ia belum menyadari bahwa malam Jumat Kliwon itu telah menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya, perubahan yang pada awalnya tampak membawa keberuntungan, tetapi perlahan menyimpan malapetaka yang mengerikan. Keesokan paginya, Pak Kosim terbangun lebih awal dari biasanya. Semalaman, ia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Bayangan ritual yang dilakukan di pinggir hutan terus menghantui pikirannya. Hilangnya ayam cemani tanpa jejak, dan suara mantra pria tua itu masih terdengar jelas di telinganya. Ia duduk di tepi ranjang sambil mengusap wajahnya yang tampak lelah. Semoga semua itu hanya mimpi, gumamnya pelan. Namun ketika ia melihat keranjang bambu yang dibawanya malam sebelumnya, keranjang itu benar-benar kosong. Tidak ada bekas ayam cemani sedikit pun. Pak Kosim menghela napas panjang. Ia tidak ingin terus memikirkan hal itu. Baginya, hidup harus tetap berjalan. Seperti biasa, ia pergi ke pasar untuk membeli daging ayam, meski jumlahnya tidak banyak. Uang yang dimilikinya hanya cukup untuk membeli beberapa ekor ayam. Pedagang langganannya sempat bertanya, "Pak Kosim, kok belinya makin sedikit?" Pak Kosim hanya tersenyum tipis. "Belum banyak yang beli sate saya." Pedagang itu mengangguk pelan sambil merasa iba. Mudah-mudahan usahanya segera ramai. Pak Kosim hanya mengiyakan. Tak lama kemudian, ia kembali ke warung dan mulai menyiapkan dagangannya. Tusukan sate disusun rapi di atas nampan. Bumbu kacang diaduk hingga halus. Bara arang dinyalakan seperti biasa. Tidak ada yang tampak berbeda. Warungnya masih sama. Bangkunya masih sama. Meja kayunya masih sama. Namun entah mengapa, sejak pagi suasana terasa sedikit berbeda. Belum lama warung dibuka. Sebuah mobil berhenti tepat di depan warung. Sepasang suami istri turun bersama dua anak mereka. "Pak, 40 tusuk sate ya." Pak Kosim sedikit terkejut. Biasanya pelanggan membeli 10 atau 15 tusuk saja. "Baik, Bu." Dengan cekatan ia mulai membakar sate. Tak lama setelah keluarga itu selesai makan, datang lagi dua pengendara motor. "Pak, 20 tusuk dibungkus." Belum selesai melayani mereka, sebuah mobil pickup berhenti. 5 orang pekerja turun dan langsung memenuhi bangku warung. "Pak, sate 50 tusuk." Pak Kosim mulai kewalahan. Baru kali ini sejak membuka warung, pelanggan datang hampir bersamaan. Ia terus membakar sate tanpa sempat duduk. Asap mengepul tebal dari bara arang. Tangannya bergerak cepat, membolak-balik tusukan sate. Keringat membasahi dahinya meski angin pagi masih cukup sejuk. Beberapa pelanggan bahkan harus menunggu karena semua sate sedang dibakar. Pak Kosim berkali-kali meminta maaf. "Maaf ya Bapak Ibu, mohon sabar sebentar." Anehnya, tidak ada satupun pelanggan yang mengeluh. Mereka justru terlihat sabar menunggu. Menjelang siang, warung Pak Kosim semakin ramai. Mobil-mobil mulai memenuhi bahu jalan. Sepeda motor berjejer di depan warung. Orang-orang berdatangan silih berganti. Ada yang makan di tempat, ada pula yang membungkus sate untuk dibawa pulang. Pak Kosim hampir tidak sempat menarik napas. Ia terus bekerja tanpa henti beberapa kali. Ia melihat ke arah jalan raya dengan wajah penuh kebingungan. "Ada apa ini?" pikirnya. Selama bertahun-tahun berjualan, belum pernah ia melihat keadaan seperti ini. Menjelang pukul 2 siang, seluruh sate yang ia siapkan habis terjual. Pak Kosim memandangi nampan kosong di depannya. Untuk beberapa saat, ia hanya terdiam. Ini adalah pertama kalinya dagangannya habis sebelum sore. Beberapa pelanggan yang datang belakangan bahkan kecewa karena tidak kebagian. "Besok kami datang lagi ya Pak." "Iya Pak, satemu enak sekali. Kami akan ajak men ke sini." Ucapan-ucapan itu membuat hati Pak Kosim berbunga-bunga. Setelah pelanggan terakhir pergi, ia duduk di kursi kayu sambil menghitung hasil penjualan hari itu. Tangannya sampai gemetar. Uang yang terkumpul jauh lebih banyak daripada biasanya.
Jumlahnya bahkan hampir sama dengan hasil berjualan selama 1 minggu. Pak Kosim tidak mampu menyembunyikan senyumnya. Air matanya perlahan menetes. Alhamdulillah, kalimat itu keluar begitu saja dari bibirnya. Sudah lama ia tidak merasakan kebahagiaan seperti hari itu. Sore harinya ia pulang ke rumah dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membeli beberapa kebutuhan rumah tanpa harus menghitung uang berkali-kali. Ia membeli beras, minyak goreng, gula, dan sedikit buah. Malam itu ia makan dengan perasaan lega. Namun, ketika hendak tidur, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Dari luar rumah terdengar suara ayam berkokok kukuruyuk. Pak Kosim membuka mata. Ia melihat jam dinding, waktu menunjukkan pukul 11 malam. Ayam berkokok malam-malam. Ia mengernyitkan dahi. Biasanya ayam hanya berkokok menjelang subuh. Pak Kosim keluar rumah untuk memeriksa keadaan. Halaman rumah tampak sepi. Tidak ada seekor ayam pun. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Suara kokok itu terdengar lagi. Namun kali ini seolah berasal dari arah belakang rumah. Pak Kosim memberanikan diri berjalan ke sana. Gelap. Hanya cahaya bulan yang menerangi sedikit bagian tanah. Tidak ada siapapun, tidak ada ayam. Suara itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Pak Kosim berdiri beberapa saat sebelum akhirnya kembali masuk ke rumah. Mungkin cuma perasaanku, katanya mencoba menenangkan diri. Keesokan harinya, ia kembali membuka warung. Ia sengaja membawa lebih banyak daging ayam, karena berharap pelanggan datang lagi. Dan benar saja, sejak pagi warungnya kembali dipenuhi pembeli. Jumlah pelanggan bahkan lebih banyak daripada hari sebelumnya. Orang-orang berdatangan tanpa henti, seolah-olah semua orang tiba-tiba mengetahui keberadaan warung kecilnya. Beberapa pelanggan berkata bahwa mereka baru pertama kali melewati jalan itu. Ada yang mengaku tiba-tiba ingin makan sate. Ada pula yang berkata seolah ada dorongan untuk berhenti di warung Pak Kosim. Jawaban-jawaban itu membuat Pak Kosim merasa heran. Namun rasa heran itu kalah oleh kegembiraan. Hari demi hari berlalu. Warung Pak Kosim selalu ramai. Setiap pagi, ia menambah jumlah ayam yang dibeli. Dari 5 ekor menjadi 10, lalu menjadi 15, kemudian menjadi 20 ekor. Anehnya, semuanya selalu habis. Bahkan seringkali pelanggan masih berdatangan ketika sate sudah tidak tersisa penggoselannya. Meningkat sangat cepat. Utang yang selama ini membebaninya mulai bisa dibayar satu persatu. Orang yang dulu datang menagih kini pulang dengan wajah puas karena Pak Kosim selalu membayar tepat waktu. Warungnya yang dulu sederhana perlahan diperbaiki. Atap seng yang bocor diganti dengan yang baru. Bangku-bangku kayu diperbanyak. Meja makan ditambah agar mampu menampung lebih banyak pelanggan. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan perubahan itu. Tetangga yang dahulu sering merasa kasihan, kini justru heran. Kok bisa cepat sekali ramainya? Padahal dulu sepi terus. Mungkin memang lagi beruntung. Ada pula yang berkata sambil bercanda, jangan-jangan Pak Kosim punya ilmu. Pak Kosim hanya tersenyum setiap kali mendengar komentar itu. Ia tidak pernah menjawab. Ia juga tidak pernah menceritakan pertemuannya dengan pria tua ataupun ritual malam Jumat Kliwon. Janji yang diucapkannya malam itu masih ia ingat dengan jelas. Semakin hari, uang yang dimilikinya semakin banyak. Namun, di balik keberhasilan yang mulai dinikmatinya, muncul sesuatu yang perlahan mengusik ketenangannya. Setiap malam, tepat ketika suasana mulai sunyi, suara ayam berkokok kembali terdengar. Suara itu selalu muncul pada jam yang hampir sama. Kadang terdengar sangat dekat dengan jendela kamar. Kadang terdengar dari arah warung. Ketika Pak Kosim mencari sumbernya, tidak pernah ada apapun di sana. Suara itu seolah muncul dari tempat yang tidak terlihat. Suatu malam, saat ia hendak menutup warung, ia merasa ada seseorang yang sedang berdiri di ujung jalan, memperhatikannya dari kejauhan. Sosok itu hanya tampak sebagai bayangan hitam di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Ketika Pak Kosim mencoba mendekat, bayangan itu perlahan menghilang. Ia menggelengkan kepala, berusaha mengusir rasa takut yang mulai muncul. Barangkali aku hanya terlalu lelah, pikirnya. Pak Kosim memilih mengabaikan semua keanehan itu. Baginya, yang terpenting adalah warung satenya kini selalu ramai dan penghasilannya terus bertambah. Ia percaya bahwa segala keganjilan yang terjadi hanyalah kebetulan. Namun tanpa ia sadari, keberuntungan yang kini ia nikmati bukanlah hadiah cuma-cuma. Sesuatu yang tak kasat mata mulai menagih balasan.
sedikit demi sedikit. Dan suara ayam yang terus mengikutinya setiap malam hanyalah pertanda awal bahwa harga dari kekayaan itu akan segera datang menghampiri keberhasilan yang dirasakan. Pak Kosim terus berlanjut selama beberapa bulan. Warung sate kecil di pinggir jalan yang dahulu nyaris tidak pernah dilirik, kini berubah menjadi salah satu tempat makan yang selalu dipenuhi pelanggan setiap pagi sebelum matahari terbit. Beberapa orang bahkan sudah datang untuk memesan sate lebih dulu. Ada pelanggan yang membeli untuk acara keluarga. Ada sopir truk yang sengaja berhenti setiap melewati jalan itu. Bahkan beberapa orang datang dari desa lain hanya karena mendengar bahwa sate Pak Kosim sangat lezat. Warungnya tidak pernah benar-benar sepi. Asap pembakaran sate terus mengepul dari pagi hingga menjelang sore. Tusukan sate selalu habis sebelum matahari tenggelam. Penghasilan Pak Kosim meningkat berkali-kali lipat dibanding sebelumnya. Utang-utangnya sudah hampir lunas. Ia bahkan mulai menyimpan sebagian uangnya di rumah karena merasa hasil dagangannya semakin melimpah. Namun, di balik semua keberuntungan itu, ada sesuatu yang perlahan berubah. Perubahan itu dimulai dari tubuh Pak Kosim sendiri. Suatu pagi, saat bercermin sebelum berangkat ke warung, ia menyadari wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Mungkin karena kurang tidur, katanya sambil mengusap pipinya. Semalaman ia memang kembali mendengar suara. Ia berkekok. Suara itu kini tidak hanya terdengar di luar rumah beberapa kali. Suara tersebut seolah berasal dari dalam dapur. Padahal, ketika diperiksa, tidak ada apapun di sana. Pak Kosim berusaha mengabaikannya. Ia menganggap dirinya hanya terlalu lelah karena bekerja setiap hari tanpa istirahat. Warung yang selalu ramai membuatnya hampir tidak memiliki waktu untuk memulihkan tenaga. Hari-hari berikutnya, tubuhnya mulai terasa lebih mudah lemas. Biasanya ia mampu berdiri membakar sate dari pagi hingga sore tanpa masalah. Kini, baru menjelang siang saja, kedua kakinya sudah terasa pegal. Tangannya juga mulai sering gemetar ketika membalik tusukan sate. Beberapa pelanggan memperhatikannya. Pak Kosim kelihatannya capek sekali. Pak Kosim hanya tersenyum. Ayah, mungkin karena kebanyakan kerja. Pelanggan itu mengangguk. Jangan terlalu dipaksakan. Pak, kesehatan lebih penting. Pak Kosim mengucapkan terima kasih. Namun di dalam hati, ia tidak berani mengurangi waktu berjualan. Ia takut jika pelanggan kecewa. Takut keramaian itu tiba-tiba menghilang. Malam harinya, Pak Kosim kembali mengalami kejadian aneh. Saat hendak memejamkan mata, terdengar suara langkah kaki di halaman rumah. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar pelan, seperti seseorang sedang berjalan mengelilingi rumah. Pak Kosim segera bangkit. Ia mengambil senter lalu membuka pintu. Perlahan, udara malam terasa sangat dingin. Angin berembus pelan, menggerakkan daun-daun pisang di samping rumah. Pak Kosim menyinari halaman. Tidak ada siapa-siapa. Namun ketika hendak menutup pintu, suara langkah itu terdengar lagi. Kali ini berasal dari belakang rumah. Dengan rasa penasaran, ia berjalan mengikuti arah suara. Semakin ia mendekat, suara itu justru semakin menjauh. Seolah ada seseorang yang sengaja mengajaknya berjalan. Beberapa menit kemudian suara itu menghilang. Pak Kosim berdiri, kebingungan. Ia kembali masuk ke rumah sambil mencoba menghilangkan rasa takut yang mulai tumbuh. Sejak malam itu, kejadian-kejadian aneh semakin sering terjadi. Kadang ia mendengar suara ayam berkokok tepat di samping telinganya. Ketika menoleh, tidak ada siapapun. Kadang ia melihat bayangan hitam melintas di depan jendela rumah. Saat diperiksa, halaman tetap kosong. Beberapa kali ia bahkan terbangun karena merasa ada seseorang yang sedang berdiri di ujung tempat tidurnya. Namun ketika lampu dinyalakan, sosok itu menghilang. Pak Kosim mulai kehilangan waktu tidurnya. Setiap pagi ia bangun dengan mata merah dan tubuh yang semakin lemah. Meski begitu, anehnya warungnya tetap ramai. Pelanggan datang tanpa henti, bahkan jumlah mereka semakin bertambah. Seolah apapun yang terjadi pada dirinya tidak memengaruhi usaha yang dijalankannya. Suatu siang, ketika sedang membakar sate, Pak Kosim merasakan kepalanya berputar. Pandangan matanya mendadak kabur. Ia hampir terjatuh jika tidak segera berpegangan pada meja. Seorang pelanggan yang melihat kejadian itu segera menghampirinya. Pak,
Tidak apa-apa, Pak Kosim memaksakan senyum. Hanya sedikit pusing. Lebih baik istirahat dulu. Tidak usah. Masih banyak pesanan. Dengan tubuh yang gemetar, Pak Kosim tetap melanjutkan pekerjaannya. Namun, sejak hari itu, rasa pusing tersebut semakin sering datang. Tubuhnya mulai mengalami perubahan yang sulit dijelaskan. Nafsu makannya perlahan menghilang. Biasanya setiap malam ia bisa menghabiskan sepiring nasi dengan lauk sate, kini beberapa suap saja sudah membuatnya merasa kenyang. Akibatnya, berat badannya mulai turun drastis. Pipinya menjadi cekung, tulang-tulang di wajahnya semakin terlihat. Bajunya yang dahulu pas di badan kini tampak longgar. Tetangga yang bertemu dengannya mulai merasa heran. Pak Kosim sakit ya? Wajahnya kok berubah sekali. Badannya kurus sekali. Pak Kosim hanya tertawa kecil, mungkin karena terlalu banyak bekerja. Padahal ia sendiri mulai khawatir. Suatu sore, setelah warung tutup, ia berdiri di depan cermin yang tergantung di rumahnya. Ia memperhatikan wajahnya dengan saksama. Kulitnya tampak pucat, matanya cekung, bibirnya terlihat lebih gelap. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Dalam hati muncul rasa takut. Apa aku benar-benar sakit? Keesokan harinya, Pak Kosim memutuskan pergi ke sebuah klinik. Dokter memeriksanya cukup lama. Tekanan darahnya normal. Detak jantungnya juga tidak menunjukkan masalah berarti. Setelah pemeriksaan selesai, dokter menggeleng pelan. Secara umum tidak ada penyakit yang jelas. Pak Kosim terlihat bingung. Tapi badan saya semakin kurus, dok. Mungkin Bapak terlalu lelah. Kurangi pekerjaan dan perbanyak istirahat. Pak Kosim mengangguk. Ia pulang tanpa membawa jawaban yang benar-benar menenangkan. Malam Jumat Kliwon kembali tiba. Pak Kosim teringat pada janjinya kepada pria tua misterius. Dengan perasaan gelisah, ia menyiapkan sesajen seperti yang pernah diperintahkan. Ia kembali mendatangi tempat ritual di pinggir hutan. Suasana malam itu jauh lebih menyeramkan. Kabut turun lebih tebal. Udara terasa menusuk hingga ke tulang. Pria tua itu telah menunggunya di tempat yang sama. Tanpa banyak bicara, Pak Kosim meletakkan sesajen di hadapan pria tersebut. Pria tua itu hanya memandang wajah Pak Kosim beberapa saat. Kamu mulai merasakannya. Pak Kosim terkejut. Merasakan apa? Harga dari perjanjian. Jantung Pak Kosim berdegup lebih cepat. Bapak bilang saya akan mendapat rezeki. Dan kamu sudah mendapatkannya. Tapi tubuh saya, pria tua itu memotong ucapannya. Saat yang datang akan ada balasannya. Pak Kosim mulai panik. Kalau saya ingin menghentikannya, pria tua itu tersenyum tipis. Perjanjian yang sudah dimulai tidak semudah itu diakhiri. Jawaban itu membuat dada Pak Kosim terasa sesak. Ia pulang dengan langkah gontai. Sejak malam itu, teror yang dialaminya menjadi semakin nyata. Di warung, saat sedang melayani pelanggan, ia beberapa kali melihat sosok hitam berdiri di sudut ruangan. Sosok itu tinggi, kurus, dan hanya tampak beberapa detik sebelum menghilang. Awalnya, Pak Kosim mengira matanya salah melihat. Namun kejadian itu terus berulang. Suatu sore, ketika warung sedang sangat ramai, ia melihat sosok tersebut berdiri tepat di belakang salah satu pelanggan. Pak Kosim terdiam. Tangannya yang sedang membakar sate berhenti bergerak. Pak, suara pelanggan membuyarkan lamunannya. Satenya gosong. Pak Kosim tersentak. Ia segera membalik sate yang hampir hangus. Ketika menoleh kembali ke arah sosok tadi, tempat itu sudah kosong. Tidak ada siapapun. Sejak saat itu, rasa takut mulai mengalahkan kebahagiaan yang selama ini ia rasakan. Uang memang terus mengalir. Warungnya tetap dipenuhi pembeli. Tetapi setiap malam tubuhnya semakin lemah dan pikirannya semakin dihantui oleh kejadian-kejadian yang tidak mampu dijelaskan dengan akal sehat. Pak Kosim mulai menyadari bahwa kekayaan yang datang begitu mudah ternyata membawa sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ia masih berharap semua itu bisa berakhir, tetapi tanpa ia sadari, ikatan gaib yang terbentuk pada malam ritual pertama telah semakin kuat. Dan setiap hari yang berlalu, tubuhnya perlahan menjadi harga yang harus dibayar atas kesepakatan yang pernah ia buat sendiri. Waktu terus berjalan. Warung sate Pak Kosim masih menjadi tujuan banyak orang yang melintas di jalan raya. Dari pagi hingga sore,
Kepulan asap dari bara arang tidak pernah berhenti mengepul. Tusukan sate terus dibakar silih berganti, sementara pelanggan datang tanpa henti. Namun, orang yang melayani mereka bukan lagi Pak Kosim yang dulu. Pria yang dahulu dikenal ramah, bertubuh tegap, dan selalu tersenyum, kini berubah drastis. Tubuhnya semakin kurus, kulit wajahnya tampak pucat keabu-abuan, matanya cekung dan dikelilingi lingkaran hitam. Tulang pipinya semakin menonjol, membuat wajahnya terlihat menyeramkan. Beberapa pelanggan yang baru pertama kali datang bahkan sempat terkejut ketika melihatnya. "Pak, Bapak sehat?" Pak Kosim hanya memaksakan senyum. "Alhamdulillah, sehat." Padahal setiap mengucapkan kalimat itu, dadanya terasa sesak. Setiap malam ia hampir tidak pernah tidur. Suara ayam berkokok kini semakin sering terdengar. Bukan hanya sekali atau dua kali. Hampir setiap jam suara itu muncul dari berbagai arah. Kadang terdengar dari atap rumah, kadang dari dapur, kadang seolah berasal tepat di bawah tempat tidurnya. Pak Kosim mulai kehilangan ketenangan hidupnya. Meski demikian, ia tetap membuka warung setiap pagi. Ia takut kehilangan semua yang telah diperolehnya. Suatu malam Jumat Kliwon, seperti biasa, Pak Kosim membawa sesajen menuju tempat ritual di pinggir hutan. Ia berjalan dengan langkah pelan, sambil membawa sebuah keranjang kecil berisi bunga, dupa, dan makanan sesuai petunjuk pria tua misterius. Langit malam itu sangat gelap. Awan hitam menutupi cahaya bulan. Angin bertiup pelan, membuat ranting-ranting pohon saling bergesekan, hingga menimbulkan suara yang menyeramkan. Pak Kosim sama sekali tidak menyadari bahwa malam itu ada seseorang yang memperhatikannya. Orang itu adalah Darto, seorang warga yang rumahnya tidak jauh dari warung sate Pak Kosim. Sejak beberapa minggu terakhir, Darto merasa penasaran dengan perubahan hidup Pak Kosim. Menurutnya, keberhasilan itu datang terlalu cepat. Selain itu, kondisi tubuh Pak Kosim yang semakin mengerikan justru berbanding terbalik dengan ramainya warung sate miliknya. Rasa penasaran itulah yang membuat Darto diam-diam mengikuti Pak Kosim dari kejauhan. Ia menjaga jarak agar tidak ketahuan. Semakin jauh mereka berjalan, rasa takut mulai memenuhi hati Darto. Pak Kosim justru menuju ke arah hutan yang selama ini dihindari warga. "Ada apa sebenarnya?" gumam Darto. Ia terus mengikuti. Sesampainya di tempat ritual, Darto segera bersembunyi di balik semek-semek yang cukup lebat. Dari balik dedaunan, ia melihat Pak Kosim meletakkan sesajen di tengah lapangan kecil yang diselimuti kabut. Tak lama kemudian, pria tua berpakaian hitam muncul dari balik pepohonan. Darto memicingkan mata. Ia belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Pria tua tersebut berdiri menghadap Pak Kosim. Kemudian ia mulai mengucapkan mantra dengan suara pelan. Suasana mendadak berubah. Angin bertiup semakin kencang, lilin-lilin hitam menyala sendiri. Kabut bergerak perlahan mengelilingi keduanya. Darto menahan napas. Tubuhnya mulai gemetar. Ia melihat Pak Kosim berlutut di hadapan pria tua itu. Beberapa saat kemudian terdengar suara ayam berkokok. Namun Darto tidak melihat seekor ayam pun. Suara itu menggema dari segala arah. Semakin lama semakin keras. Tiba-tiba, angin berembus begitu kuat hingga membuat dedaunan di sekitar Darto bergoyang. Salah satu ranting patah dan jatuh tepat di sampingnya. Krek! Suara itu memecah kesunyian. Pak Kosim langsung menoleh. "Siapa di sana?" Darto menutup mulutnya. Ia berusaha tidak bergerak. Pria tua misterius itu juga mengangkat wajahnya. Tatapannya mengarah tepat ke tempat Darto bersembunyi. Untuk sesaat Darto merasa seolah matanya bertemu dengan mata pria tua tersebut. Tatapan itu membuat seluruh tubuhnya merinding. Tanpa berpikir panjang, Darto langsung berlari meninggalkan tempat itu. Ia terus berlari hingga keluar dari kawasan hutan. Sesampainya di rumah, napasnya masih terengah-engah. Malam itu ia tidak bisa tidur. Bayangan ritual yang baru saja dilihat terus menghantuinya. Keesokan paginya, Darto mendatangi beberapa warga. Dengan suara pelan, ia menceritakan semua yang dilihatnya. Awalnya tidak ada yang percaya. Namun Darto bersikeras. "Aku melihat sendiri, Pak Kosim melakukan ritual di hutan. Ada pria tua berpakaian hitam, ada sesajen, dan suara ayam yang entah dari mana." Cerita itu dengan cepat menyebar dari mulut ke mulut. Dalam beberapa hari saja, hampir seluruh warga mengetahui kabar tersebut. Warung sate Pak Kosim yang biasanya ramai,
kini mulai dipenuhi bisik-bisik pelanggan. Itu benar ya, katanya warung ini dapat pesugihan. Pantas saja cepat sekali ramainya. Makanya badan Pak Kosim jadi seperti itu. Pak Kosim mendengar semua bisikan itu. Dadanya terasa semakin sesak. Ia hanya menundukkan kepala sambil terus membakar sate. Beberapa pelanggan mulai memilih pergi. Ada yang membatalkan pesanan, ada pula yang tidak pernah kembali lagi. Meski demikian, masih banyak pelanggan yang tetap datang karena rasa sate buatannya memang enak. Namun, suasana warung tidak lagi sama. Tatapan orang-orang berubah, tidak ada lagi senyum ramah seperti dulu. Yang ada hanyalah rasa curiga. Suatu sore, beberapa tokoh masyarakat datang menemui Pak Kosim. Mereka duduk di salah satu bangku warung. Pak Kosim menghentikan pekerjaannya. "Pak Kosim," kata salah seorang dengan nada tenang, "kami hanya ingin bertanya." Pak Kosim mengangguk pelan. "Apa benar Bapak melakukan pesugihan?" Pertanyaan itu membuat suasana menjadi hening. Pak Kosim terdiam cukup lama. Tangannya mulai gemetar. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia ingin berbohong, namun wajah pria tua misterius tiba-tiba terbayang di kepalanya. Begitu pula suara ayam yang setiap malam menghantuinya. Air mata perlahan menetes dari sudut matanya. Dengan suara lirih, ia berkata, Saya hanya ingin mengubah hidup. Tidak ada satupun orang yang berbicara." Pak Kosim kembali melanjutkan ucapannya. "Saya lelah hidup miskin. Saya lelah dikejar utang. Saya hanya ingin warung ini ramai." Suara Pak Kosim mulai bergetar. "Tapi saya salah." Ia menundukkan kepala. "Saya menyesal." Mendengar pengakuan itu, beberapa warga saling berpandangan. Ada yang merasa kasihan, ada pula yang kecewa. Salah seorang warga berkata, "Kalau memang menyesal, hentikan semua itu." Pak Kosim mengangguk cepat. "Itu yang ingin saya lakukan." Malam Jumat Kliwon berikutnya, Pak Kosim memutuskan datang ke tempat ritual bukan untuk membawa sesajen, melainkan untuk mengakhiri semuanya. Dengan langkah yang lemah, ia memasuki lapangan kecil di pinggir hutan. Pria tua misterius sudah berdiri di sana, seolah telah mengetahui kedatangannya. Pak Kosim langsung berlutut. "Saya ingin berhenti." Pria tua itu menatapnya tanpa ekspresi. "Kenapa?" "Saya tidak sanggup lagi. Tubuh saya semakin lemah. Hidup saya tidak tenang. Saya tidak mau melanjutkan perjanjian ini." Beberapa detik suasana menjadi sunyi. Kemudian pria tua itu tersenyum tipis. Senyuman yang sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. "Dulu kamu datang dengan keinginanmu sendiri." Pak Kosim hanya diam. "Kamu meminta kekayaan. Kamu meminta warungmu ramai. Dan semuanya sudah kamu dapatkan." Pak Kosim menitikkan air mata. "Saya rela kehilangan semuanya." Pria tua itu menggeleng perlahan. "Perjanjian ini bukan permainan." Pak Kosim mulai panik. "Tolong, lepaskan saya." Pria tua itu melangkah mendekat. Suaranya terdengar jauh lebih berat dibanding biasanya. Perjanjian yang telah diterima tidak bisa dibatalkan hanya karena penyesalan, tapi semua sudah memiliki harga. Sesaat kemudian angin bertiup sangat kencang. Kabut turun semakin tebal. Dari kejauhan terdengar suara ayam berkokok berkali-kali. "Kukuruyuk, kukuruyuk." Suara itu semakin keras hingga memenuhi seluruh kawasan hutan. Pak Kosim menutup kedua telinganya. Namun suara itu tetap terdengar jelas. Tubuhnya mendadak terasa sangat sakit. Dadanya sesak. Kepalanya berdenyut hebat. Ia terjatuh ke tanah sambil menjerit kesakitan. Ketika membuka mata beberapa saat kemudian, pria tua misterius itu sudah menghilang. Lapangan kembali kosong. Hanya ada kabut dan suara ayam yang perlahan menjauh ke dalam hutan. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Pak Kosim berjalan pulang. Setiap langkah terasa semakin berat. Ia akhirnya menyadari bahwa penyesalan memang datang terlambat. Rahasia yang selama ini ia sembunyikan telah diketahui banyak orang. Tetapi yang lebih mengerikan adalah kenyataan bahwa dirinya tidak lagi mampu melepaskan diri dari perjanjian yang pernah ia buat. Kini ia hanya bisa menunggu, karena ia merasa sesuatu yang jauh lebih buruk sedang mendekat, membawa akhir yang tidak mungkin lagi dapat dihindari. Sejak malam ketika pria tua misterius menolak permintaannya untuk mengakhiri perjanjian, kini Pak Kosim berubah menjadi penderitaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap pagi, ia masih berusaha membuka warung sate miliknya. Namun kini semua terasa jauh berbeda. Tubuhnya tidak lagi memiliki tenaga untuk berdiri beberapa menit saja. Ia sudah terengah-engah.
Tangannya yang dahulu lincah membolak-balik tusukan sate kini terus gemetar. Beberapa kali tusukan sate jatuh ke bara arang karena genggamannya melemah. Meski demikian, sesuatu yang aneh tetap terjadi. Warungnya masih ramai, pelanggan terus berdatangan tanpa henti. Mereka memenuhi bangku-bangku kayu sejak pagi hingga sore. Sebagian besar bahkan tidak mengetahui kondisi Pak Kosim yang sebenarnya. Mereka hanya datang, memesan sate, lalu pulang dengan wajah puas. Sementara itu, Pak Kosim semakin hari semakin menyerupai orang yang sedang menunggu ajal. Tubuhnya tinggal kulit membalut tulang. Wajahnya sangat pucat, matanya cekung dan tampak kosong. Bibirnya menghitam setiap kali tersenyum. Senyum itu terlihat mengerikan karena pipinya telah sangat kurus. Orang-orang yang melihatnya mulai merasa takut. Anak-anak kecil bahkan sering menangis ketika tanpa sengaja bertemu dengannya. "Bu, aku takut sama Pak Kosim." Bisikan-bisikan seperti itu semakin sering terdengar. Pak Kosim hanya bisa menundukkan kepala. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menjelaskan apapun. Beberapa tetangganya merasa iba. Mereka bergantian membantu menjaga warung agar Pak Kosim bisa beristirahat. Namun anehnya, setiap kali mereka mencoba menggantikan Pak Kosim membakar sate, pelanggan justru mulai berkurang. Begitu Pak Kosim kembali berdiri di depan bara arang, pembeli kembali berdatangan. Hal itu membuat para tetangga semakin yakin bahwa warung tersebut memang tidak berjalan secara wajar. Suatu malam, kondisi Pak Kosim memburuk. Demam tinggi menyerang tubuhnya. Napasnya pendek-pendek. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia hanya mampu berbaring di atas dipan kayu sambil memandangi lengket-lengket rumah. Tiba-tiba, kukuruyo, suara ayam kembali terdengar. Namun kali ini berbeda. Suaranya jauh lebih keras, seolah berasal dari dalam rumah. Pak Kosim perlahan membuka mata. Suara itu kembali terdengar. Kukuruyo, ia memaksakan diri duduk. Rumahnya gelap. Hanya cahaya lampu minyak yang menerangi ruangan. Saat pandangannya mengarah ke pintu dapur, ia melihat sesuatu. Seekor ayam cemani berdiri di ambang pintu. Bulu hitamnya tampak mengilat. Matanya menatap lurus ke arah Pak Kosim. Pak Kosim membeku. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berkedip beberapa kali. Namun ayam itu masih berada di tempat yang sama. Perlahan ayam tersebut berbalik, lalu berjalan menuju pintu belakang. Pak Kosim seperti kehilangan kendali atas dirinya. Meski tubuhnya lemah, ia bangkit dan mengikuti ayam itu. Langkahnya tertatih-tatih. Setelah keluar rumah, ayam tersebut terus berjalan menuju arah warung sate. Suasana malam sangat sunyi. Tidak ada satupun kendaraan yang melintas. Angin malam bertiup pelan membawa aroma arang yang sudah lama padam. Ayam itu berhenti tepat di depan warung, kemudian menghilang begitu saja. Pak Kosim memandang ke sekeliling. Tidak ada apapun. Namun, tiba-tiba, dari dalam warung, terdengar suara seseorang sedang membakar sate. Ses, seperti suara lelehan lemak ayam yang jatuh ke bara. Padahal warung itu sudah tutup sejak sore. Pak Kosim memberanikan diri masuk. Warung tampak kosong. Tidak ada bara arang, tidak ada api, tidak ada siapapun. Tetapi aroma sate yang sedang dibakar memenuhi seluruh ruangan. Aroma itu begitu kuat hingga membuat napas Pak Kosim terasa sesak. Kemudian terdengar suara yang sangat dikenalnya. "Pak Kosim." Suara itu berasal dari belakangnya. Pak Kosim perlahan menoleh. Di sudut warung berdiri pria tua berpakaian hitam. Wajahnya masih sama. Tatapannya masih setajam malam pertama mereka bertemu. "Kamu sudah menikmati semua yang kamu minta." Pak Kosim langsung berlutut. Air matanya mengalir deras. "Tolong, saya sudah tidak sanggup." Pria tua itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan. Saat itulah terdengar suara ayam berkokok dari segala arah. "Kukuruyo, kukuruyo." Suara itu semakin keras. Lalu terdengar lagi. Kali ini puluhan suara ayam saling bersahutan. Pak Kosim menutup telinganya. Namun suara itu justru semakin menggema di dalam kepalanya. Ia menjerit kesakitan. "Berhenti! Tolong berhenti!" Tetapi tidak ada yang mendengar jeritannya. Perlahan pandangannya mulai kabur. Tubuhnya kehilangan tenaga. Ia jatuh tersungkur di lantai warung. Saat membuka mata untuk terakhir kalinya, ia melihat bayangan ayam cemani berdiri mengelilinginya. 1, 2, 5,
10. Jumlahnya semakin banyak. Semuanya menatapnya tanpa bergerak. Kemudian semuanya menghilang bersama padamnya kesadaran Pak Kosim. Keesokan paginya, beberapa pelanggan datang seperti biasa. Mereka heran karena warung masih tertutup. Padahal biasanya Pak Kosim sudah mulai membakar sate sejak pagi. Salah seorang warga mencoba memanggil Pak Kosim. Tidak ada jawaban. Pintu warung didorong perlahan. Saat terbuka, semua orang langsung terdiam. Pak Kosim tergeletak di lantai. Tubuhnya sangat kurus. Kedua matanya terbuka lebar. Tatapan matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Seolah sebelum mengembuskan napas terakhir, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Tidak ditemukan luka di tubuhnya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Namun ekspresi wajahnya membuat siapapun yang melihat merinding. Warga segera mengurus pemakaman Pak Kosim. Tak sedikit yang merasa kasihan. Mereka mengenang bagaimana dahulu Pak Kosim hanyalah seorang pedagang sederhana yang bekerja keras demi mencari nafkah. Namun karena memilih jalan pintas, hidupnya justru berakhir dengan cara yang tragis. Setelah kematiannya, tidak ada seorang pun yang berani meneruskan usaha warung sate itu. Bangunan kecil di pinggir jalan tersebut akhirnya dibiarkan kosong. Hari demi hari berlalu. Rumput liar mulai tumbuh memenuhi halaman. Atap seng kembali berkarat. Papan bertuliskan sate ayam Pak Kosim perlahan lapuk dimakan hujan dan panas. Orang-orang yang melintas memilih mempercepat laju kendaraan ketika melewati warung itu, terutama saat malam mulai turun. Beredar banyak cerita dari para sopir truk yang sering melintas. Mereka mengaku mencium aroma sate ayam yang sedang dibakar. Padahal warung itu sudah lama kosong. Ada pula yang mengaku melihat kepulan asap keluar dari tungku pembakaran pada tengah malam. Ketika mereka berhenti untuk memastikan, tidak ada siapapun di sana. Cerita yang paling sering dibicarakan warga terjadi setiap malam Jumat Kliwon. Konon, tepat ketika malam semakin sunyi, suara ayam berkokok terdengar dari arah warung yang telah lama terbengkalai. Suara itu menggema berkali-kali, memecah kesunyian malam. Beberapa warga yang penasaran pernah mencoba mencari sumber suara tersebut. Namun mereka tidak pernah menemukan seekor ayam pun. Yang mereka temukan hanyalah warung tua yang kosong, dingin, dan dipenuhi debu. Sejak saat itu, tak ada lagi warga yang berani mendekati warung tersebut. Ketika malam Jumat Kliwon tiba, kisah Pak Kosim pun terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya, bukan sebagai cerita tentang keberhasilan seorang pedagang sate, melainkan sebagai pengingat bahwa kekayaan yang diperoleh melalui jalan yang salah tidak pernah datang tanpa harga. Kerja keras mungkin membutuhkan waktu yang panjang, tetapi hasilnya membawa ketenangan. Sebalik jalan pintas yang menjanjikan kemudahan, seringkali menyimpan penderitaan yang jauh lebih besar daripada kesulitan yang ingin dihindari. Dan bagi warga di sekitar warung tua itu, setiap suara ayam yang terdengar pada malam Jumat Kliwon menjadi pengingat bahwa tidak semua rezeki patut dikejar, terutama jika harus dibayar dengan hidup dan penyesalan yang tak lagi bisa ditebus.